Nah, ini kan profesi kan banyak banget. Macam-macam. Macam-macam kan. Dari profesi yang manajerial, staff sampai yang clerical. Betul ya? Ya. Nah, itu kenapa sih Bu harus sertifikasi? Dulu kalau kita bicara sertifikasi profesi ini susah banget menyampaikan kepada masyarakat umum. Iya. Apa sih sertifikasi itu? Iya. Iya. Saya kan sudah kompeten. Kompeten. Sudah kerja lama di Saya sini. sudah kerja lama. Sudah 15 tahun loh di bidang ini. Masih Nah, disertifikasi Nah. juga, masa diragukan? betul. Sebenarnya bukan ragu atau tidak. Seseorang yang dinyatakan kompeten itu kan harus ada buktinya. Oke. Buktinya apa? Ya sertifikasi. Halo Entox, masih dengan Nurdin dan Novi, dan kita masih di Pop Hotel Jalan Ponegoro Surabaya, hotel yang oke banget dengan harga yang oke juga ya Bu Novi ya. Di tempat strategis. Betul. Banyak dilalui kendaraan-kendaraan umum. Betul. Dan juga dekat dengan tempat-tempat kuliner yang Dan oke. Oke. Jadi dekat dengan kebun binatang juga dan 2 rumah sakit besar ya Bu Novi ya. Iya, betul. Nah, terus dekat dengan Taman Bungkul. Kemudian di bawahnya juga ada es krim gelato. Kalau nggak nginep hanya sekedar nongkrong, mau es krimnya juga bisa di sini, dan juga ada kopi Janji Jiwa di sini ya Bu Novi ya. Oke. Oke, dan tamu kita kali ini kita ngomongin tentang suatu profesi ya. Iya. Biasanya kita ngomongin tentang personal profesi. Betul. Kan karena begini, karena kita bicara tentang profesi, maka kali ini kita mengundang pakarnya pakarnya profesi. Supaya tahu juga bahwa di Indonesia seseorang untuk dinyatakan kompeten, sebuah profesi dikatakan kompeten itu ternyata ada prosesnya. Dan Betul. kali ini kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang profesi yang disertifikasikan sehingga menjadi sebuah profesi yang kompeten. Iya. Dan kedatangan Ibu Dr. Nurul Indah Susanti, MSI Psikolog. Nggak salah kan? Selamat datang di Entox. Terima kasih. Beliau sebagai Direktur Kadin Institut Jawa Timur. Iya. Nah, gitu. jadi kita ngobrol tentang profesi dari Kadin. Dan kenapa sih profesi-profesi itu harus sertifikat ya Bu ya? Dan apa yang harus dilakukan? Bu, nah ini kan profesi kan banyak banget. Macam-macam. Macam-macam kan. Dari profesi yang manajerial, staff sampai yang clerical. Betul ya? Ya. Nah, itu kenapa sih Bu harus sertifikasi? Langsung tak tanyain. Iya. Gak suwi-suwi. Sebenarnya kalau kita mengacu ke aturan ya, Iya. sebenarnya di aturan itu di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu sudah ada, diatur di situ sejak 2003. 2003 udah lama Sebenarnya. sekali ya berarti. Iya, sudah lama. Kemudian di dalamnya sudah mengatur juga tentang BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu di PP nomor 23 tahun 2004. Oh, setahun berikutnya. Iya. Kemudian setelah perjalanan waktu BNSP terbentuk, itu juga ada beberapa yang masuk di dalamnya adalah dari Kadin, kemudian dari profesi, asosiasi industri. Karena kalau kita bicara kompetensi ini kan memang badannya ya Nasional Sertifikasi Profesi ini yang melaksanakan penyelenggaranya. Tetapi pelaksananya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi. Siapa lembaga sertifikasi profesi itu? Lembaga sertifikasi profesi ini mendapatkan lisensi juga dari BNSP, tidak nongol begitu saja. Nah,
Kemudian ada perubahan di PP nomor 10 tahun 2018 juga terkait dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang dulunya mungkin anggotanya ada 25 mengerucut menjadi 7 dan dulu kalau kita bicara sertifikasi profesi ini susah banget menyampaikan kepada masyarakat umum apa sih sertifikasi itu. Saya kan sudah kompeten. Sudah kerja lama di Saya sini. sudah kerja lama. Sudah 15 tahun loh di bidang ini. Masih disertifikasi juga, masa diragukan. Betul. Sebenarnya bukan ragu atau tidak. Seseorang yang dinyatakan kompeten itu kan harus ada buktinya. Buktinya apa? Ya sertifikasi. Sertifikasi kan merupakan bentuk legal bahwa seseorang itu memiliki kompetensi, tentu mulai mekanisme sertifikasi kompetensi dan terstandar. Dan ada standarnya, Standar Nasional Sertifikasi Profesi (SKKNI). Ya, SKKNI. Ada 3 standar itu, SKKNI nasional ya Indonesia, SI internasional atau SKK. Lah, inilah perlu proses di masyarakat bahwa tahu tentang apa itu standar, apa itu sertifikasi kompetensi, apa itu lembaga sertifikasi, apa itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Pada saat tahun 2015 saya sebenarnya sudah ada LSP itu sejak BNSP berdiri tahun 2006. Kemudian saya punya LSP-nya 2007. Itu masih nomor 20 LSP saya. Pertama waktu itu terkait dengan kompetensi tenaga kerja yang mau keluar negeri harus sertifikasi, wajib itu. Itu pertama. Kemudian berkembang seiring berjalannya waktu MEA, ya kan, gerakan MEA. Betul. Barulah 2015 itu kita menyampaikan sertifikasi itu masyarakat baru ngeh. Sekarang pun sebenarnya masih banyak yang belum ngeh sampai sekarang. Iya, masih ada beberapa, tapi masih lumayan lah. Jumlah LSP kalau kita lihat di BNSP sudah ribuan. Dulu zaman saya masih mungkin 48 lah, 2007. Kemudian mulai 2015 beranjak sampai sekarang sudah ribuan. Pertumbuhannya pesat sekali. Artinya apa? Masyarakat mulai mengenal, mulai menyadari bahwa pentingnya sertifikasi kompetensi. Satu contoh begini. Kemarin kita ngobrol dengan Mas Pion. Mas Pion itu kan mendapat karyawannya banyak sekali, ribuan, dan mendapat support dari BNSP sejak tahun 2014 atau 16-an lah. Apa yang disertifikasi? Karyawan yang ada di dalam situ. Operator produksi itu disertifikasi. Pada saat pengiriman barang ke luar negeri, itu kan pasti ditanya siapa yang melaksanakan pekerjaan katakanlah membuat ini loh, Pak Cangkir. Istilahnya kalau di panci lah buat panci itu siapa yang membuat ini? Ya tenaga kerja saya. Apakah sudah? Oh sudah berpuluh-puluh tahun. Itu ya. Ini udah 15 tahun. Sudah sekian tahun dan memang itu terus. Buktinya apa? Tidak ada. Nah kalau tidak ada kan harus disertifikasi sehingga menggunakan lembaga sertifikasi elektronika nasional untuk melakukan itu uji kompetensi itu setiap tahun dan kita terus menerus melakukan itu. Nah kita juga akan sosialisasikan. Nah kebetulan saya ini kan ada di Kadin Institut di Dapuk, diberi amanah oleh Kadin untuk menjadi direktur Kadin Institut. Nah kami dengan Pak Ketum Kadin Jatim itu bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang ada di Indonesia. Ada 45 lembaga sertifikasi. Berarti kan ada 45 profesi. Sedangkan LSP masih banyak lagi. Itu yang saya sampaikan. Jenis profesi profesinya 45 jenis profesinya. Turunannya masih ada lagi. Profesinya satu yang ada ya dari 45 sekian contoh aja public relation. MSDM, Mbak Novi apal sekali. Bidangnya beliau friend, sama-sama psikolog, dilarang mendahului. Besti ya. Iya besti. Nah itu tentang MSDM. Kemudian elektronika tadi, konstruksi, ekspor import, lingkungan hidup, bahkan broker, migas. Terus kemudian K3, pelaku usaha UMKM, itu juga ada, bahkan cleaning service.
IT, informatika, administrasi perkantoran, kemudian kesehatan, kemudian apalagi ya? Pemasaran, manajemen pemasaran. Industri ekonomi kreatif. Itu masuk di IKM. Masuk di IKM. Ada IKM, ada digital marketing, itu masuk. Ada juga di manajemen bisnis, kemudian termasuk cleaning service. Ya, tidak bisa dianggap remeh. Cleaning service itu. Padahal cuma sapu-sapu ngepel ya. Ternyata harus kompeten, gitu ya. Harus kompeten. Tidak bisa diremehkan itu. Di sekarang ini, apalagi di kesehatan. Cleaning service kesehatan itu sudah ada spesifikasinya. Betul spesifikasinya. Standarnya pasti beda. Berbeda. Karena kan cleaning service di kesehatan, cleaning service di airport, cleaning service perkantoran, cleaning service perumahan berbeda. Ada skemanya masing-masing. Lah, tentu ini banyak profesi. Termasuk juga cleaning service di Harris Building kan membersihkan kaca-kaca, cleaning service kan sebenarnya kan. Pakai gondola. Pakai gondola, kan butuh nyali tersendiri, kemudian safety-nya. Nah itu nanti pada berikutnya kita akan wawancara sama profesi-profesi yang disebutkan. Oke, Pak undangkan. Mau minta apa? Ketika ada. Udah jadi ngundang satu terus dapat yang 43 tugasnya. Ini ibunya para kompeten itu ya. Asesor tadi. Asesornya. Ya saya kebetulan salah satu master asesor di BNSP dari berapa ya 130 master asesor, saya salah satunya dari Jawa Timur. Oke, Bu. Dari sekian profesi itu kan harus bersertifikasi kan. Nah, bersertifikat itu. Nah, mereka itu nanti kalau misalnya ingin mendapatkan sertifikasi tersebut harus melalui apa dan siapa. Ya kan kadang yang nggak tahu ya, Bu. Kalau misalnya dari satu perusahaan misalnya kan beliau bisa misalnya banker kan dari institutnya kan gitu. Tapi kalau orang yang belum tahu itu gimana? Kebetulan kemarin gini Mas, saya diajak SS untuk menyampaikan ke khalayak ramai. Karena kan SS itu gampang, combenya lah ya. sambil nyetir itu mendengarkan, itu banyak ya kali yang respon mulai dari SMK, industri dan sebagainya. Kita tentu sosialisasi. Kebetulan di Kadin Institut selalu mensosialisasikan kepada masyarakat dan kita sampaikan kepada seluruh anggota Kadin, wakil ketua Kadin Jatim, ya saya kan wakil ketua umum bidang ketenagakerjaan dan SDM. Kemudian bekerja sama dengan Kadin-kadin yang ada di seluruh Jawa Timur. Kita sampaikan pentingnya sertifikasi. Tentu memang ya pelan-pelan ya, enggak semua langsung merespon gitu, tetapi setidaknya kita sudah mulai menyampaikan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau di Kadin Institut kebetulan ada pelatihannya. Kita sudah mempunyai izin pelatihan, program pelatihan ada 17. Kemudian kerjasamanya setelah dilatih dan dinyatakan lulus pelatihannya, lulus dulu, lulus ikut pelatihan. Setelah itu baru disertifikasi kompetensi dengan lembaga yang sudah bekerja sama dengan Kadin Institut. Tentu dikeluarkan sertifikat kompetensi juga apabila kompeten. Karena kalau kita lakukan sertifikasi kompeten atau belum kompeten, hanya dua pilihannya Mas. BK atau K, kompeten atau belum kompeten. Kalau yang namanya abu-abu setengah kompeten tidak ada. Cukup kompeten. Cukup kompeten tidak ada. Setengah kompeten tidak ada. Ya kompeten dan belum kompeten. Dan itu ujian lagi ya. Berarti kan uji kompetensi. Ujian lagi kan uji kompetensi. Kalau pelatih kan dilatih saja sesuai dengan skema yang diinginkan. Endingnya di sertifikasi kompetensi, itu bentuk legalnya, pengakuannya. Yang berstempel BNSP. Garuda makanya kan. Nasionalis. Nasionalis kita harus tinggi. Harus stempel Garuda, jangan stempel yang lain. Jadi ya tadi bahwa semua profesi ternyata harus bersertifikasi, sampai cleaning service ternyata spesialis masing-masing kan. Ibaratnya kayak dokter spesialis yang cleaning service spesialis untuk perhotelan kan, sudah beda dengan yang kesehatan atau perkantoran yang lainnya kan. Hotel dengan perbankan kan juga sudah beda kan gitu. Nah itu sih. Satu lagi Mas. Apa? Dosen kompetensi teknis dosen ini harus sekarang. Itu bukan perguruan tinggi yang melakukan. Perpres Permendikbud nomor 3 2020 itu sudah mengatur bahwa mahasiswa harus kompeten. Itu di bagian 2 pasal 5. Di bagian 2 pasal 15 bicara tentang MBKM, Mas. Sekarang lagi gencar. Kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian di bagian 6 pasal 28 29
Itu juga sudah disampaikan, dosennya harus kompeten. Artinya kalau kita bicara kompetensi, berarti harus ikut kompetensi teknis dan sudah ada pedoman kompetensi teknis dosen atau guru dan guru. Kemudian kompetensi panduan dosen magang di industri. Kemudian panduan praktisi mengajar di perguruan tinggi. Ini menyangkut Perpres 68 2022. Berarti MKM itu. Revitalisasi pelatihan vokasi dan pendidikan vokasi. Kalau yang MBKM tadi di Permendikbud nomor 3 2022. Saling jadi, terkait. Termasuk dosen-dosen tamu itu kan? Nah, dosen tamu sekarang ini harus yang sebenarnya bukan dosen tetap dari kampus tersebut kan? Tapi harus mengajar. Tujuannya apa? Jelas di situ disampaikan di vokasi itu, di revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi itu antara dunia pendidikan dan dunia industri harus link and match. Tidak hanya link saja tapi harus match. Nah, ini fungsinya apa? Harmonisasi kurikulum yang berbasis kompetensi tentu harus kawin dengan industri. Supaya apa? Output dari pendidikan bisa diserap. Langsung diserap. Betul. Oke, jadi nggak bisa sembarangan. Jangan ngaku-ngaku kompeten kalau belum dapat sertifikat. Nanti ada kompetensi talk show ini ya. Yang uji Bu Novi. Iya. betul. Kita ada. Untuk sekarang kan banyak loh podcast atau talk show itu kan. Nah, jadi kemudian banyak sekali juga yang misalnya tadi tuh diksi-diksi yang disusun dikeluarkan juga kadang beda-beda kan gitu. Dan harus distandarkan kan gitu sehingga jangan sampai timbul salah ngomong, salah ucap, ya kan. Betul. Oke, Bu, ini tadi kan kalau kita bicara tentang kompetensi itu kan berarti harus ada acuannya kan. Acuan yang dipakai standar bahwa pedoman penilaiannya gitu kan. Ini memenuhi sehingga kompeten gitu kan. Nah, itu tadi kan Ibu katakan bahwa ini ada SKKNI macam-macam gitu kan. SKKNI itu standar kompetensi kerja nasional gitu. Jadi ini SKKNI yang ada ini apakah sekarang sudah mencakup berapa profesi yang ada di dunia kerja? Sudah berapa banyak? Kalau berapa banyaknya jelas banyak sudah ada. Karena kalau kita bicara dari tahun 2003 kemudian sampai ke 2015, mulai 15 Mei sampai sekarang perkembangan cukup pesat sekali. Terbukti apa? Dari yang jumlahnya LSP di 2007 hanya 46, sekarang sudah ribuan LSP. Kalau kita bicara ribuan LSP berarti acuannya apa? Standar. Nah, SKKN itu masing-masing sektor di Kementerian Perindustrian, Perdagangan, di Pariwisata, di Kominfo, seluruh kementerian itu mengusung itu. Tentunya dalam mengerjakan SKKN ini tidak terlepas dari peran dunia industri atau perusahaannya atau pengusahanya dan Kadin terlibat. Nah, setelah itu baru disahkan di mana? Di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, setelah jadi SKKNI tadi, baru kita turunkan ke lembaga sertifikasi ini menjadi skema-skema. Contoh kalau Mbak Novi sama saya kan kebetulan di SDM, lembaga sertifikasi profesi MSDM profesional. Itu ada 18 skema. Nah, itu dasarnya dari mana? Ya dari SKKNI tadi di breakdown. Kemudian ada kemasannya, KKNI-nya. Nah, KKNI kan kemasannya skema ini bisa okupasi, jabatan tadi, bisa KKNI, level jenjang tadi sampai 9 atau klaster. Nah, di kita kebetulan sudah kemasan skemanya sudah okupasi ya Mbak ya. Jadi mulai staff, level staff paling dasar sampai direktur SDM mau sertifikasi aja kita, termasuk produktivitas. Sudah ada ya kita 4 skema di produktivitas. Ini sedang kita jalankan juga. Gitu. Jadi itu tadi syaratnya tadi ya standarnya yang dipakai itu harus ada ya, karena setahu saya membuat SKKN itu kan nggak mudah, melibatkan semua pihak. Banyak ahli kan, stakeholder yang terlibat kan di sana. Juga Mbak Novi juga pernah menyusun. Iya, saya terlibat yang di SKKN-nya SKKN-nya dulu. Yang MSDM. MSDM yang lama, yang
satu berapa itu 2014. Sekarang udah yang 2020 yang ya. 2020 terbaru itu penyusunnya selain dari stakeholder pemerintah juga dari akademisi, ada praktisi, ada asosiasi, para pakar itu semua terlibat. Tujuannya apa? Ini disepakati bersama sehingga dalam pelaksanaan menggunakan standar ini semua bisa selaras. Nah, di pendidikan juga oke, di industri juga oke. Nah, ini Bu Nurul, ini kan kita ini adalah apa ya podcast yang memberikan edukasi kepada teman-teman muda yang sedang kuliah semester akhir, yang baru lulus, kemudian lagi cari kerjaan, lagi berkarir di karir-karir awal lah, gitulah. Pokoknya ini deh teman-teman muda gitu. Nah, supaya mereka tahu bahwa mereka ini apa ya, ketika lulus kemungkinan untuk dapat diserap oleh dunia kerja lebih besar gitu, gimana ini caranya gitu Bu Nurul? Peranannya gimana ini? Lewat jalur mana? Kalau mungkin di kampusnya mereka tidak cukup mendapatkan informasi tentang ini. Baik. Kalau kita bicara LSP, kan sertifikasi ya. LSP berarti ada 3 jenis. Lembaga sertifikasi pihak ke-1, pihak kedua, dan pihak ketiga. Pihak ke-1 ini biasanya dimiliki oleh SMK, sekolah ataupun instansi boleh. Sekolah itu SMK, universitas, politeknik, ini di Indonesia sudah banyak memiliki lembaga sertifikasi pihak 1. Dan ini hanya boleh mensertifikasi lulusannya saja, tidak boleh nyerempet yang lainnya. Nggak boleh jual ke pihak lain. Nggak boleh pihak lain ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pihak P2. Pihak kedua itu boleh mensertifikasi lingkungannya dan jejaringnya. Ini bisa instansi, bisa industri yang punya jejaring. Kalau instansi berarti lingkungan instansinya dan jejaringnya. Kalau pihak ketiga, ini boleh mensertifikasi seluruh khalayak Indonesia, tetapi sesuai sektornya. Kenapa ada LSP P3 banyak itu? Sesuai dengan profesinya, MSDM, Public Relation, kehumasan tadi, konstruksi, terus informatika, trainer, pariwisata, terus kesehatan, terus apalagi ekspor impor, pelaku usaha, broker, itu adalah apa itu LSP dan tenaga sudah spa. Tenaga spa ya, pariwisata. Jangan sampai ketikanya di sepatu sepaneng nantinya. betul. Iya, termasuk herbal Mas. Sekarang itu juga sudah ada. Herbal itu apa? Herbal itu jamu itu sudah bikin ada. Jamunya. Iya, itu harus standar juga. Sudah ada juga LSP-nya. Bukan produknya, tapi orangnya. Orangnya yang membuat herbal. Tukang jamunya. Tukang jamunya. Mbok jamunya. Tapi mbok jamu disertifikasi gimana coba? Nanti nggak asal kita itu menjual apa itu bahan herbal itu tidak asal membuat saja, tetapi ada standarnya. Di situ yang kita standarkan dan itu sudah ada LSP-nya. Artinya orang merasa nyaman lah, merasa pun bahwa aku misalnya minum ini dibuat oleh orang yang kompeten itu aman. Jadi kalau misalnya saya ini mau beralih profesi jadi penjual jamu atau obat-obat herbal, terus saya harus ikut sertifikasi kompetensi ya supaya orang yang minum produk hasil saya ini yakin gitu ya. Ya, yang jelas semua kompetensi ini ada sekarang. Profesi ini semua ada kompetensinya. Ahli bahasa kemarin cerita. Ahli bahasa ini dalam rangka kumpulan orang ahli bahasa kayak penerjemah bersumpah, ya itu kan memang dulu di Kumham ya, sama asosiasi ahli bahasa yang memberikan rekomendasi itu. Nah sekarang ini akan rencana dirikan LSP LSP bahasa tentang bahasa. Tadi yang di situ adalah syarat untuk mendirikan LSP ya, salah satunya adalah harus melalui asosiasi, asosiasi ahli bahasa. Kalau misalnya PR ya asosiasi kehumasan. Kalau MSDM ya asosiasi bidang MSDM dan seterusnya. Semuanya adalah diusung oleh asosiasi masing-masing ya. Jadi tidak boleh. Betul. Jadi masing-masing bisa ke asosiasinya ya. Betul, untuk mendirikan. Nah, kenapa asosiasi? Saya kan di bidang event kan ke Asprapi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, ke MAIS. Ada. Sudah sertifikasi belum? Nah, iya durung tak sertifikasi ya. Durung tak sertifikasi. Pakai nanya. Karena dari sini harus kompeten ya. Iya, karena gini, syarat kita untuk pitching kan harus ada kompetensinya itu kan, sertifikat itu. Iya, jelas itu. Kalau sudah kompeten aman kita. Ngomong di sini jadi orang percaya. Saya ngomong ya kompeten kabeh. Betul.
Jadi kan untuk melakukan apa ya, MES itu kan ada kontraktor ya kan, untuk pameran itu kan. Pameran. Kontraktornya juga ada, kemudian event organizer-nya ada, terus kemudian untuk ini dokumentasinya itu ada gitu masing-masing. Ada, mulai terlibat di perencanaan event itu banyak, sampai banyak. sound lighting pun juga itu harus sertifikat. Tersertifikasi, betul. Ya kayak tadi yang dulu pernah Golden Eye itu kan. Oh iya iya iya. Nah, dengan mendengar aja udah tahu. Golden Ears tuh. Golden Ears kok Golden Eye. Makanya aku lihat matanya apa yang golden Golden ya. Ears. Golden Eye jamnya sepondong. Iya. Coba cari Golden Eye jamnya sepondong, zaman nggak enak. Jadi semua sudah tersertifikasi dari asosiasi masing-masing. Oke, jadi berarti tadi kalau yang baru lulus, ini mereka harus nanya nih di kampusnya atau ya, berarti ya. tempat sekolahnya dia ada nggak itu ya LSP-nya ya. Jadi dia bisa, ketika dia lulus dia disertifikasi oleh sekolahnya itu. Karena gitu syarat untuk lulus SKPI, Oh, surat pendamping ijazah. Bu, Surat kalau keterangan misalnya pendamping ijazah. kalau misalnya si A ini dia kuliahnya di luar negeri, lulusan luar negeri itu gimana? Apakah tetap harus ikut ujian kompetensi lagi di Kalau masuk di Indonesia otomatis. Harus ya? Iya kan? Karena itu yang diakui. Iya, diakui. Karena di luar sekarang juga sudah ada. Ya. BNSP ini kan menjalin hubungan kerjasama dengan di luar negeri juga. Kalau misalnya dia udah punya international certified itu, apakah berlaku juga di Indonesia? Dan nanti kan kalau harmonisasinya sudah sama dengan BNSP, insya Allah diterima. Iya. Kayak pariwisata itu sudah ASEAN sudah. Karena kan banyak. Kita menggunakan ke sana diterima, sana menggunakan ke sini sudah diterima. Karena kan banyak kan sekarang itu anak-anak muda yang kuliah di luar negeri kan gitu. Ya. Nah itu kan mungkin jadi pertanyaan kan. Nah kalau saya lulusan dari Australia misalnya kan dari London gitu gimana gitu, apakah wajib sertifikasi lagi di Indonesia tuh? Dan nanti sertifikatnya cek. Oke. Dan kebutuhannya di industri sini bagaimana kan gitu. Iya. Kalau industri sini sudah menerima, oke. Termasuk dokter ya? Iya, dokter ini memang agak sedikit berbeda ya. Kita sedang masih harmonisasi. Sebenarnya sudah saatnya ya. Kalau kita bicara kesehatan, dulu sektor konstruksi yang belum apa itu harmonisasi itu sudah harmonisasi sih. Dulu itu konstruksi, terus kemudian kesehatan itu juga masih sulit, tapi sekarang ini sudah melebur. Contoh kesehatan sudah pelan-pelan sudah mulai. Salah satunya konstruksi. Konstruksi itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu jelas sudah disampaikan di pasal 72 itu disampaikan bahwa yang melaksanakan sertifikasi kompetensi adalah lembaga sertifikasi profesi atau LSP itu. Nah itu mekanisme pembuatannya sampai dengan terbit lisensinya harus mendapatkan rekomendasi dari PUPR melalui LPJK. Artinya LPJK, PUPR, BNSP sudah menyatu. Nah, sudah jalan sekarang. Insya Allah, alhamdulillah sekarang sudah jalan. Ya. Konstruksi yang kesehatan ini masih sudah mulai jalan. Sudah ada LSP kesehatan juga sudah ada, sehingga harus mulai masuk ke dalam sistem itu juga. Karena banyak kan yang dokternya ambil spesialisasi di luar negeri kan, bisa di Perancis atau di Jerman itu kan. Kalau dokter memang ada khusus, SKKN-nya harus khusus sendiri, diatur sendiri. Bu Nurul tadi kalau misalnya ini baru lulus kan, udah ini dapat sertifikasi, terus kemudian saya sudah kerja nih, itu 3 tahun dengan sertifikat saya. Ini kan sudah menurut saya kalau saya 3 tahun sudah kerja kan berarti saya sebenarnya sudah kurang lebih ahli lah di sana gitu ya. Terus saya ini kan mau meningkat kompetensi saya. Nah ini berarti harus sertifikat lagi ya untuk yang level yang lebih tinggi lagi ya. Untuk advance-nya gitu ya. Gitu ya supaya tetap terpelihara kompetensinya. Bedanya ijazah dengan kompetensi. Yeah. Kalau ijazah kan seumur hidup. Kalau kompetensi berlaku hanya 3 tahun. Kalau nggak dipakai, kalau nggak dipakai hilang. Contohnya begini, contoh saya aja ya. Saya ini sebenarnya bukan psikolog, juga bukan psikolog. Itu saya. Saya dulu aslinya perawat, perawat kesehatan. Perawat kesehatan. Saya dulu di Supraun Malang. SPK Mas. SPK Malang. Nah, setelah itu saya tidak bekerja di rumah sakit, masih bekerja di rumah sakit sampai tahun 2000-an. Kemudian di rumah sakit jiwa waktu itu, bukan sakit jiwa ya. Iya, yang merawat. Yang merawat orang jiwa. Setelah itu lama saya tidak melakukan itu, saya ambil S1 psikologi, S2 psikologi, S3 MSDM, bidang SDM. Nah, selama ini berarti kan saya tidak menggunakan
kesehatan saya, tidak merawat lagi. Ya kalau misalnya saya mau diuji kompetensi, tentu tanda tanya dulu, tanda tanya dulu. Kira-kira Mas Nurdin mau tak suntik? Aku perawat. Kira-kira sekarang saya tidak bekerja di perawat, tak suntik gelem ra, gitu ya. Mending disuntik mantri. Pasti khawatir kan gitu ya. Saya juga tidak punya kompetensi itu. Saya kalau diuji kompetensi dan keilmuan juga terus berkembang ya. Terus berkembang. Terus pada saat saya uji kompetensi tentu terkait metode segala macam tadi Mbak. Bagaimana pelaksanaan uji kompetensi ini tentu berbeda. Orang yang sudah memiliki kompetensi, yang pengalaman dengan orang yang masih nol. Metodenya tentu berbeda. Pada saat saya masih nol, uji kompetensinya menggunakan demonstrasi, harus suruh praktek dulu, dilihat cara dilihat cara nyuntiknya yang bener piye, buka ampul bener apa enggak, nyuntike IM sama vena itu apa sudah bener. Nah, gitu. Meraba venanya itu bener pas apa enggak, kayak gitu. Kalau sudah pengalaman, ya tentu berbeda. Hanya saya memastikan, oh Nurul Indah Susanti masih bekerja di rumah sakit A katakanlah, dan masih bekerja di hal yang sama, ya tentu tidak perlu mempraktekkan, tetapi hanya diwawancara, memastikan. Untuk upgradingnya ya. Karena sehari-harinya sudah pasti. Itu untuk memelihara kompetensi. Jadi tidak ada ujian terkait dengan skillnya lagi, hanya wawancara aja. Wawancara memastikan bahwa dia masih memelihara kompetensi. Yang terkait tiga tahun tadi, bagaimana caranya? Nah, setelah kita 3 tahun habis, kita kan harus RCC istilahnya. Apa itu RCC? Sertifikasi ulang. Sertifikasi ulang supaya kita memastikan bahwa kita masih memelihara kompetensi itu. Dengan cara apa? Dipastikan kalau terus menerus dan ada buktinya dia melakukan pekerjaan itu, ujinya tentu berbeda tadi. Nah, kalau mau meningkatkan, disesuaikan. Sudah bekerja dilampiri dengan pengalaman kerja di bidang staf administrasi sekian tahun, saya akan ke supervisor, ya kan? Nah, ini bidangnya Mbak Novi. Ke supervisor apa syaratnya? Satu sertifikat kompetensi yang apa itu staf tadi, ditambahi pengalaman bekerja di itu tadi sekian tahun. Jadi ikut naik ke supervisor. Oke, jadi bisa dilampirkan dan tetap bahwa ada pengakuan bahwa kita kompeten, gitu ya. Bu, untuk berujian sertifikasi itu apakah berbayar atau gimana, Bu? Ini masalah bayar gitu. Iya kan? Iya betul. Harus tahu. Jadi gini, wah ini male membuka diri. Saya kan padahal di Kadin Institute itu kan bekerja sama dengan beberapa LSP ya, 43 LSP di Jawa Timur. Dan ada setiap tahun itu kadang-kadang ada supporting dari BNSP. Badan Nasional Sertifikasi Profesi itu pembiayaan yang namanya PSKK. Nah, itu kan tidak banyak ya, apalagi pandemi kayak gini tidak banyak, tetapi ada. Nah, seperti yang disampaikan tadi di Mas Pion, itu kita berikan secara free. Kalau ada anggaran. Kalau tidak ada anggaran ya bayar toh Mas. Kalau lagi ada bantuan tadi enggak, tetap harus bayar. Tentu biayanya ya nanti negosiable. Nah, makanya kan kebanyakan akhirnya kan ujung-ujung, waduh nanti bayarnya berapa ya, mahal apa enggak kan macam-macam sesuai dengan kompetensinya. Tentu staf dengan manajer berbeda. Dengan direktur berbeda levelnya. Kalau konstruksi itu dari tukang sampai yang level 2 sampai level 9 ya tentu berbeda. Jadi tukang itu bersertifikasi loh. Jadi mengaji itu juga putarannya loh. Ya kan ngaji kan memutar ini. Betul. Ngaji terus apa ubin ini apa? Plester itu. Terus kemudian tukang kayu, kemudian ngecat. Itu kompetensi berbeda Mas dan harus ada sertifikasinya. Di skemanya LSP Bina Konstruksi Nusantara. Nah, sampai apa lagi? Ada 49 skema. Mau sertifikasi. Kan ambil promosi ke masyarakat toh? Iya, betul. Jadi ada di Kadin Institute itu ada 17 program pelatihan dan ada 44 lembaga sertifikasi. Skemanya ya banyak, termasuk SPA tadi. Kalau SPA itu LSP pariwisata. Itu kalau LSP pariwisata di kami yang bekerja sama itu ada Kohespa, ada Puri Pariwisata Nusantara. Itu nama LSP-nya. Ada Paras, ada Global, ada Parnas Pariwisata Nasional. Itu masing-masing punya skema yang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda.
Kayak di hotel ini ada spanya juga. Ya kan? Perlu ditanya. Terapisnya apakah yang sudah spa ini apakah sudah certified? Itu perlu ditanya. Gitu Mbak, Mas. Menarik ternyata ya. Iya, jadi sudah terjawab ya tadi bahwa tadi itu kalau kita mau laku di pasaran maka pastikan bahwa diri kita ini sudah bersertifikasi gitu ya, sertifikasi kompetensi seperti itu yang dikeluarkan oleh BNSP. Jadi sebagai komplement untuk jual diri ya, kemampuan diri. Betul. Istilahnya saya menjual diri itu begini, jangan konotasi negatif. Iya. Kami itu penjual diri semua. Kita tuh menjual. Contoh Mbak Novi di LSP mana? Iya. Saya di LSP mana? Saya di Kadin Institute membawai. Itu kan artinya kita menyampaikan kepada masyarakat pentingnya sertifikasi. Dan ada yang menaungi lembaga sertifikasi itu kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu jelas dan diatur di peraturan pemerintah, diatur di undang-undang. Ini turunannya banyak sekali dan BNSP itu kan lembaga yang langsung di bawah presiden kan? Perpres kayak nomor gitu. 10 tahun 2018 yang terbaru. Betul. Jadi kan tidak memang langsung di bawah presiden, lembaga khusus ada 6 langsung. tugasnya itu ya. Makanya itu kan komplement untuk jual diri kan gitu Iya. loh. Sehingga perusahaan yang akan menerima Anda juga merasa oh ini salah satu kandidat terkuat kalau sudah kompetensi bidangnya dengan sertifikasi tersebut. Betul. Tambahan di Kadin itu kan banyak asosiasi di bawahnya Pak Ketum Pak Ade itu. Asosiasi industri mulai Apindo itu kan anggota kita, GPII, Gabungan Ekspor Impor, kemudian alat kesehatan, kemudian mulai dari sepatu, alas sepatu, terus kemudian apa itu macam-macam lah. Itu didorong oleh Ketua Kadin untuk mendirikan LSP, supaya kita sosialisasi bagaimana memahamkan pentingnya sertifikasi. Memahamkan di industri dan di pendidikan mengerti tentang standar. Kalau beliau berdua ini kan ngawin ini paling gampang. Kalau misalnya industri ini tahu tentang standar, kemudian pendidikan tahu tentang standar, harmonisasi kurikulumnya gampang. Nah, artinya pada saat kita antara industri dengan pendidikan dikawinkan, itu tentu akan menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan industri. Betul. Ini yang sedang kita godok di Kadin Institute, menjembatani dunia industri dan dunia pendidikan. Memfasilitasi. Katanya lulusannya dunia pendidikan nggak bisa langsung diserap, nggak matching, betul. Gitu kan. Ini tugas berat itu kita. yang mungkin ini bagi teman-teman semuanya yang mungkin sulit cari kerja dan sebagainya seperti itu. Nah ini tadi dengan adanya harmonisasi tadi itu diharapkan lebih mudah terserap sehingga makin banyak orang yang happy. Dan kan banyak juga industri yang bilang bahwa lulusan perguruan tinggi banyak nggak siap pakai kan gitu loh. Siap untuk belajar lagi. Ini sebenarnya kita diprotes betul Mas. Bener toh Bu. Betul diprotes sih teman-teman pengusaha ya. Kemudian saya juga di Apindo ya, di Apindo dengan Pak Edit. Teman-teman pengusaha itu merasa bahwa ini kok gak cocok ya sama. Kan kebutuhan di industri itu banyak. Di sisi lain, ini kita mengeluarkan banyak. Kok nggak ketemu ini apanya? Ternyata outputnya dari dunia pendidikan dimasukkan ke ini nggak nyambung. Karena apa? Kurikulum yang disampaikan dengan apa yang dilaksanakan dibutuhkan di industri ora ketemu. Itu PR lama yang sampai sekarang terujung. Sekarang ini kebetulan Kadin Institute ada saya dan kawan-kawan. Hopefully ya. Mbak Novi kebetulan di naungan saya, di kontak masuk tim lah. Artinya kita nanti sama-sama membantu masyarakat ini. Yang dulunya belum match, kita akan berusaha match-nya. Dan ini kita nanti akan membentuk rumah vokasi di seluruh Jawa Timur. Nah, nantinya kalau misalnya di pusat itu kan sudah dijelaskan di Perpres 68 2022 itu memang dibentuk oleh kementerian nanti PMK di pusat. Ketuanya dari Kementerian PMK, kemudian di anggotanya ada beberapa kementerian-kementerian semua dan anggota paling bawah juga Kadin termasuk di dalamnya. Tim koordinasi nasional. Nah, kalau nasional sudah membentuk, turun ke provinsi turun ke kabupaten kota. Lain nanti akan kita sosialisasikan, akan kita satukan. Sambil menunggu itu kita sudah memetakan seluruh kadin di daerah ini, kita suruh petakan industrinya ada berapa, bidangnya apa saja,
kemudian sekolah ada berapa, SMK-nya ada berapa, politeknik ada berapa, universitas ada berapa. Setelah itu kita petakan prodinya apa saja. Wah. Ini kan PR besar, Mas. Besar, betul. Untuk vokasi ini bisa jalan. Untuk Permen nomor 68 ini harus kita support pemerintah. Nah, kalau itu sudah ketemu, tentu bukan kayak membalikkan telapak tangan. Simsalabim besok selesai. Enggak, proses. Kita akan support terus. Oke. Jadi juga jangan khawatir ya teman-teman yang lagi nonton dan merasa kok aduh saya ini belum dapat kerja gitu, atau gimana caranya supaya kerja yang sesuai. Nah, ini tadi ini adalah salah satu solusinya bahwa teman-teman jadi tahu nih bahwa Anda harus ikut sertifikasi profesi. Sertifikasikan kompetensi Anda sehingga kemudian itu tadi dengan bukti yang tertulis tadi itu akan menjadi sebuah tanda yang insya Allah akan memudahkan Anda untuk bisa diterima bekerja karena telah dinyatakan kompeten. Kalau masih kuliah hubungi kampus setempat ya. Kampus sekarang sudah banyak LSPP 1. Nah, terus kemudian kalau sudah bekerja ke perusahaan setempat atau ke asosiasinya. Nah, bisa ke Kadin Institute. Atau ke Kadin Institute langsung. Di mana Kadin Institute Bu Nurul? Di wilayah Darmo sini. Di Darmo ada. Dilihat di sini ya. Karena anak-anak kekinian kan selalu carinya di IG kan. Iya, ada. Oke, Bu Nurul, thank you untuk waktunya. Semoga ini tadi bisa menginspirasi banyak pihak, sehingga kemudian makin banyak orang yang happy karena mereka sudah kompeten dan tadi itu mereka dapat pekerjaan. Sementara itu tadi yang dari sisi perusahaan mau nyari karyawan nggak dapat gitu ya, yang perguruan tinggi banyak lulusan tapi kok nggak matching, yang ini pengangguran nggak kerja. Iya, sementara baru lulus bersaing dengan yang sudah berpengalaman. Sudah certified lagi. Makin mumet kan gitu loh. Nah, ada solusi insya Allah. Ada solusinya insya Allah, sehingga itu bisa menjadi satu tadi itu komplement bagi Anda ketika sudah S1 ijazah itu seumur hidup ya kan. Nah, sertifikat kompetensi itu yang bisa menjadi satu vitaminnya dan itu bisa di-upgrade setiap 3 tahun sekali. Betul. Nah, untuk mengenai biaya nanti bisa DM-an di IG-nya Kadin Institute. Sehingga berapa biayanya, karena tadi Bu Nur bilang itu bisa compromise kan gitu kan. Karena kan kemampuan setiap orang kan bisa beda-beda. Terus kemudian leveling juga beda-beda, yang namanya clerical, staff, manajerial sama direksi kan juga beda gitu kan. Nah, itu yang nanti bisa ditanyakan di Instagramnya Kadin Institute. Thank you Bu Nurul. Terima kasih. Mudah-mudahan ini berkah untuk semuanya. Amin. Bermanfaat lah kan. Karena konten kami bukan konten prank-prankan. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Karena kita pakai keramik nggak pakai kaleng. Dan tenaga expert yang sini ya. Iya. Kompeten semua. Insya Allah seperti itu, ya kan. Nah, peralatan kami seperti ini ya Bu Nurul kan, dengan ada lighting dan sebagainya. Bukan dengan handphone. Oke, thank you untuk Pop Hotel Jalan Diponegoro Surabaya yang tempatnya oke banget di tengah kota, dan ada spanya juga di sini. Kemudian kalau misalnya Anda mau nongkrong, di bawah juga ada kopi Janji Jiwa, terus ada gelatonya, es krimnya, mau ngicipin tanpa menginap juga bisa. Kalau menginap starting from Rp200.000, murah ya Bu ya. Iya. Nah, terus kalau mau ada meeting atau mau akad nikah wedding, mulai dari Rp80.000 per pax-nya. Wah, apa saya kayak PR-nya hotel ini. Iya, ternyata saya bisa jadi PA-nya loh ya, atau spokesperson-nya. Nah, kompeten kan Bu? Kompeten. Mantap. Lambinnya lambis. Lambinnya marketing. Oke, Entokers ya, jangan lupa Bu Novi. Jangan lupa untuk like, subscribe juga, dan juga share supaya informasi ini diketahui oleh banyak orang lagi. Betul, bukannya Anda saja. Jadi sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang kompeten lainnya. Dan dengan materi kami berdua juga bisa dijadikan wawasan bagi karir Anda. Ya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya.